Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya. Perkenalkan, saya Andika. Kali ini saya akan membahas bab 5 dari buku Kepemimpinan Pendidikan dari karya Sukarman Purba dan rekan-rekannya. Dengan judul materi pada bab 5 ini adalah tipe dan gaya kepemimpinan. Bab ini sangat penting karena pemilihan tipe dan gaya kepemimpinan akan menentukan arah dan suasana kerja dalam sebuah lembaga pendidikan. Seorang pemimpin yang cerdas tidak hanya mengetahui apa tugasnya, tetapi juga bagaimana cara terbaik untuk memimpin orang lain berdasarkan situasi dan karakter tim yang dipimpinnya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu membedakan antara tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe kepemimpinan Tipe kepemimpinan itu menggambarkan struktur atau bentuk umum dari cara seorang pemimpin mengelola bawahannya. Ini biasanya lebih bersifat tetap dan mencerminkan filosofi atau pendekatan dasar pemimpin terhadap kekuasaan dan otoritas. Sedangkan gaya kepemimpinan lebih fleksibel, yaitu cara atau pendekatan sehari-hari yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi, mengambil keputusan, memberi arahan, atau menyelesaikan masalah. Di buku ini dijelaskan ada 4 kepemimpinan utama. Yang pertama, gaya direktif. Gaya ini menekankan pada pengambilan keputusan secara sepihak dan kontrol ketat dari pemimpin. Gaya ini cocok digunakan dalam situasi darurat atau saat bawahan belum siap untuk diberi tanggung jawab penuh. Namun, jika diterapkan terus-menerus, gaya ini dapat menurunkan motivasi dan kreativitas staf. Yang kedua, gaya suportif. Pemimpin dengan gaya ini cenderung memberi dukungan emosional, memperhatikan kebutuhan individu, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Gaya ini sangat efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri dan loyalitas bawahan, terutama dalam tim yang sudah memiliki kemampuan kerja yang stabil. Yang ketiga, gaya partisipatif. Dalam gaya ini, pemimpin mengajak anggota tim untuk berdiskusi, memberikan ide, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini dapat menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen dalam tim, serta mendorong kolaborasi yang sehat. Dan gaya yang terakhir adalah gaya berorientasi pada hasil. Gaya ini fokus utama pemimpin dengan gaya ini adalah pencapaian target atau tujuan organisasi. Pemimpin menetapkan standar tinggi dan mendorong tim untuk terus berkembang. Gaya ini sangat cocok digunakan ketika organisasi menghadapi tantangan besar atau ingin meningkatkan performa. Selanjutnya, kita masuk ke tipe-tipe kepemimpinan. Yang tipe-tipe kepemimpinan ini lebih menekankan pada karakter dasar dan kecenderungan kekuasaan seorang pemimpin. Terdapat 5 tipe utama dari tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik. Pemimpin otokratik memegang kekuasaan penuh. Semua keputusan diambil oleh pemimpin tanpa konsultasi. Walaupun efisien dalam pengambilan keputusan, tipe ini bisa menimbulkan ketegangan dan kurangnya partisipasi dari anggota tim. Gaya ini selanjutnya tipe paternalistik. Gaya ini menyerupai gaya seorang ayah yang peduli namun tetap otoritatif. Pemimpin bersikap protektif, sering mengambil keputusan sendiri, tetapi dengan niat baik untuk kesejahteraan bawahannya. Yang ketiga, tipe karismatik. Pemimpin karismatik memengaruhi orang lain melalui daya tarik pribadi, visi yang kuat, dan inspirasi. Biasanya, pemimpin dengan tipe ini mampu membangkitkan semangat dan loyalitas tinggi dari para pengikutnya. Yang keempat, tipe laissez-faire. Ini adalah tipe kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya. Pemimpin hanya memberi arahan umum dan tidak ikut campur secara langsung. Tipe ini cocok diterapkan pada tim yang sangat mandiri dan sudah profesional. Tapi jika digunakan pada tim yang belum matang, hasilnya bisa kacau. Yang terakhir, tipe demokratik. Pemimpin demokratis mendorong keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Ia terbuka terhadap masukan, mendengarkan pendapat, dan menghargai perbedaan. Tipe ini sangat ideal untuk membangun budaya organisasi yang sehat dan partisipatif. Setelah memahami tipe dan gaya kepemimpinan, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap organisasi pendidikan.
Tipe dan gaya kepemimpinan sangat menentukan suasana kerja, semangat tim, dan produktivitas dalam lingkungan sekolah. Misalnya, pemimpin dengan gaya demokratis dan suportif cenderung menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, sehat secara psikologis, dan kondusif bagi inovasi. Guru dan staf merasa dihargai, didengar, dan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas mereka. Sebaliknya, gaya otokratik atau direktif yang diterapkan tanpa memperhatikan karakteristik bawahannya bisa menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan semangat kerja, bahkan menimbulkan konflik internal. Demikian pula dengan tipe laissez-faire yang terlalu longgar. Jika diterapkan pada tim yang belum dewasa secara profesional, bisa menurunkan kinerja dan akuntabilitas. Artinya, kesalahan dalam memilih gaya atau tipe kepemimpinan bisa berdampak langsung pada efektivitas lembaga pendidikan secara keseluruhan. Namun, jika pemimpin mampu menerapkan gaya dan tipe kepemimpinan yang tepat dengan memperhatikan konteks, individu, dan tujuan, maka kepemimpinan akan menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan seluruh organisasi menuju visi bersama. Mungkin hanya sekian dari saya. Dengan demikian, bab 5 ini mengajarkan kita bahwa tipe dan gaya kepemimpinan bukan hanya teori yang berdiri sendiri, tetapi memiliki pengaruh nyata terhadap kualitas kerja tim dan pencapaian tujuan pendidikan. Seorang pemimpin, pendidikan harus mampu menjadi fleksibel, sensitif terhadap situasi, dan bijak dalam menerapkan gaya kepemimpinan agar mampu menciptakan suasana kerja yang sehat, harmonis, dan produktif. Jadi, kesimpulannya dari bab 1 sampai bab 5 adalah kepemimpinan dalam pendidikan adalah kunci utama keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin yang efektif harus memiliki karakter, prinsip, dan kemampuan manajerial yang baik, serta mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Pendekatan, model, tipe, dan gaya kepemimpinan perlu diterapkan secara situasional agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Intinya, kepemimpinan yang adaptif, partisipatif, dan visioner akan mendorong tercapainya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Eh, Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai mungkin hanya sekian pembahasan dari saya, bab 1 sampai bab 5 karena bab seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Chelsea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.